Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Azati Salma dengan NIM 19035072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Kimia Siswa pada Materi Keistimewaan Kimia di SMA Negeri 1 Lembang-Gumanti dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Yeri Madesi SPD MSI. Baiklah, yang pertama untuk bab 1, yang pertama latar belakang masalah. Kimia merupakan salah satu mata pelajaran wajib di SMA pada jurusan MIPA. Di mana mata pelajaran kimia ini seringkali dianggap sulit dan membosankan oleh siswa karena konsep-konsep kimia abstrak dan kompleks sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk memahami materi kimia ini. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar dan prestasi siswa pada mata pelajaran kimia rendah. Hal ini disebabkan karena kesulitan belajar yang dialami oleh siswa pada materi kimia karena banyaknya konsep-konsep yang abstrak dan kompleks pada mata pelajaran kimia ini, sehingga siswa sulit dalam memahami secara mendalam pembelajaran kimia, di mana kesulitan belajar kimia yang dialami oleh siswa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal contohnya yaitu sikap siswa dalam belajar, sikap apakah siswa itu malas atau semangat, dan juga motivasi serta mental siswa dalam belajar, serta faktor eksternal ada faktor lingkungan, masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mendapatkan 3 identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar siswa kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Lembang-Gumanti pada keistimewaan kimia rendah. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi keistimewaan kimia. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dalam memahami materi keistimewaan kimia belum diketahui. Karena keterbatasan waktu, maka peneliti memfokuskan pada aspek yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa SMA Negeri 1 Lembang-Gumanti. Di sini peneliti mengambil materi yaitu tentang keistimewaan kimia. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan perumusan masalah yaitu apakah faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa kelas 11 MIPA dalam memahami materi keistimewaan kimia di SMA Negeri 1 Lembang-Gumanti. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa kelas 11 MIPA dalam memahami materi keistimewaan kimia di SMA Negeri 1 Lembang-Gumanti. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi guru, untuk mendapatkan informasi mengenai kesulitan belajar siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa tersebut, sehingga menjadi pedoman guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Manfaat bagi siswa yaitu mendapatkan informasi mengenai pemahaman materi keistimewaan kimia dan menjadi pedoman untuk memperbaiki bagaimana cara siswa tersebut belajar. Dan manfaat bagi peneliti yaitu untuk mengetahui analisis kesulitan belajar siswa pada materi keistimewaan kimia di SMA Negeri 1 Lembang-Gumanti, dan juga mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan tersebut. Yang selanjutnya yaitu bab 2. Untuk kajian teori ada 3. Yang pertama yaitu ada kesulitan belajar, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan juga keistimewaan kimia. Kesulitan belajar merupakan suatu proses atau kondisi di mana peserta didik ditandai dengan adanya penyimpangan perilaku, terus perbedaan persepsi,
serta lamban dalam memahami materi dan mengerjakan tugas, sehingga rendahnya prestasi belajar siswa dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Di mana kesulitan belajar ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri, seperti motivasi belajar, kecerdasan intelektualnya, terus bagaimana sikap siswa tersebut dalam belajar, serta motivasi siswa tersebut dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik tersebut atau berasal dari lingkungan peserta didik tersebut. Di mana lingkungan yang mengaruhi kesulitan belajar siswa ini ada 3. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Di mana untuk lingkungan keluarga yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa ini seperti bagaimana cara didik orang tua, bagaimana ekonomi keluarga, bagaimana relasi antar anggota keluarga, dan bagaimana suasana dalam keluarga siswa tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan masyarakat, yang mempengaruhinya seperti bagaimana cara berteman dalam lingkungan masyarakat tersebut dan bagaimana suasana masyarakat tempat tinggal siswa tersebut. Untuk lingkungan sekolah yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa seperti bagaimana disiplin sekolah, bagaimana metode guru dalam mengajar, bagaimana relasi antar guru dan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Misalnya itu keseimbangan kimia, di mana keseimbangan kimia ini merupakan salah satu materi pada kelas 11 pada semester 1 yang seringkali dianggap sulit oleh siswa. Hal ini disebabkan karena pada materi keseimbangan kimia ini terdapat berbagai konsep yang abstrak dan juga kompleks, dan juga perhitungan yang kompleks sehingga menyebabkan siswa kesulitan dalam pembelajaran keseimbangan kimia ini. Untuk penelitian relevan, peneliti mengambil penelitian relevan itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Saryanti pada tahun 2020 yang berjudul Analisa Kesulitan Belajar Kimia Siswa Kelas 11 pada Materi Larutan Penyangga. Yang kedua yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Iketut Sudiana pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Kimia pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Muderawan pada tahun 2019 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Siswa pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. Untuk kerangka berpikir, ketika suatu pembelajaran kimia berlangsung, maka nantinya akan dilakukan evaluasi dan akan menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar itu dapat menentukan paham atau tidaknya siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga dapat dilakukan analisis kesulitan belajar siswa pada materi tersebut. Sehingga ketika dilakukan analisis kesulitan belajar siswa dalam suatu materi, akan didapatkan apa saja faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam materi yang telah diajarkan. Yang selanjutnya untuk bab 3, yaitu jenis penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kesulitan belajar siswa pada materi keseimbangan kimia dan apa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pembelajaran keseimbangan kimia itu terjadi. Selanjutnya waktu dan tempat. Untuk penelitian ini dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Lembah Gumanti yang beralamatkan di Jalan Muaro Danau di Atas, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang pertama dalam penelitian ini yaitu guru, di mana
hasil dari informasi yang diperlukan yaitu berasal dari hasil wawancara antara peneliti dengan guru kimia yang mengajar di kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Yang selanjutnya itu siswa berupa hasil tes paham atau tidaknya siswa dalam materi yang telah diajarkan, di mana soal tes ini dibuat oleh peneliti. Yang selanjutnya itu sekolah. Sekolah di sini maksudnya yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat terjadinya proses pembelajaran berlangsung di kelas dan pada saat dilakukan tes kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu berupa foto atau data-data saat wawancara berlangsung ketika siswa melakukan tes dan ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Biasanya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Di sini nantinya peneliti akan memberikan soal kepada siswa untuk dijawab. Hal ini dapat menunjukkan paham atau tidaknya siswa terhadap materi kesetimbangan kimia. Biasanya adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan guru mata pembelajaran kimia yang mengajar pada kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Di sini peneliti akan menanyakan bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung, bagaimana metode dan media yang digunakan guru saat proses pembelajaran berlangsung, dan bagaimana hasil dari hasil prestasi siswa ketika dilakukannya tes dalam materi kesetimbangan kimia. Yang selanjutnya adalah observasi. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat bagaimana keadaan pada saat proses pembelajaran materi kimia berlangsung di dalam kelas dan juga ketika dilakukan tes kepada siswa. Untuk dokumentasi, yaitu berupa data-data ketika dilaksanakannya tes, dilaksanakannya wawancara, dan juga observasi yang dilakukan di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data, di mana di sini keabsahan data digunakan teknik kriteria derajat kepercayaan, yang mana ada 3. Yang pertama yaitu ketekunan pengamat. Ketekunan pengamat di sini maksudnya ketekunan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara teliti secara terus-menerus dan cermat dalam melaksanakan penelitian sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu triangulasi. Pada penelitian ini triangulasi yang dilakukan yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini maksudnya itu membandingkan hasil tes, hasil wawancara, dan hasil observasi ketika tes berlangsung. Dan yang terakhir yaitu penilaian pemeriksaan teman sejawat. Pemeriksaan teman sejawat di sini maksudnya yaitu proses diskusi mengenai proses dan juga hasil sementara dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang telah atau sedang melaksanakan penelitian kualitatif untuk sebagai masukan dan juga evaluasi untuk proses penelitian. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ada 3. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang pertama reduksi data. Reduksi data di sini maksudnya peneliti menyimpulkan, menetapkan suatu objek dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Reduksi data ini dilakukan terus-menerus, mulai dari setelah penelitian di lapangan sampai laporan akhir lengkap. Yang kedua yaitu penyajian data. Setelah reduksi data dilakukan, maka nantinya peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk yang lebih sederhana berupa uraian singkat, gambar, tabel, grafik, di mana penyajian data ini dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.
Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah dilakukannya reduksi data dan juga penyajian data, nantinya akan dihasilkan sebuah kesimpulan yang kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut harus diverifikasi. Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti harus terus-menerus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan tersebut dapat dipercaya dan tidak diragukan. Baiklah Ibu dan teman-teman, hanya demikian presentasi saya mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Saya mohon kritik dan saran dari Ibu dan teman-teman. Saya mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.